kronologis tangkap tangan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Kemudian juga ada yang ke Bali. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar 414.500.000 rupiah. Kemudian slip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta rupiah dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Dan yang ditangkap di Bali adalah saudara Ade. KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, swasta. Jadi di tahun 2022 ini, Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selain SNPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung dengan jalur mandiri ini yang disebut dengan Simanila untuk tahun akademik 2022. Saudara KRM yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2020 sampai 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut, sistem mandiri masuk Universitas Lampung. Selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Terkait besaran nominal, uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB
yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM, yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialihkan untuk menjadi tabungan, deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai yang totalnya senilai 4,4 miliar. Status mahasiswanya ini kan urusan administrasi. Jadi rekrutmen mahasiswa baru sampai kelulusan itu adalah administrasi akademik. Kalau ada cacat yuridis di dalamnya, nah, tentu kemudian di masing-masing perguruan tinggi itu ada aturan masing-masing ya. Nah, soalnya misalnya contoh kita rekrut SDM, naikkan pangkat SDM. Kalau ada cacat yuridis yang ditemukan yaitu salah satunya korup, tentu kemudian ada konsekuensi administrasinya. Nah, nanti bagaimana konsekuensinya? Tentu diatur di masing-masing perguruan tinggi. Kami KPK menghormati. Yang jelas KPK hanya akan melakukan kewenangannya dalam proses penegakan hukum korupsinya. Persoalan administrasi konsekuensinya bagi mahasiswanya itu kami menghormati peraturan di masing-masing peraturan administrasi akademik perguruan tinggi masing-masing, termasuk juga di peraturan pendidikan tinggi di Kemendikbud. Kami pasrahkan saja ke Kemendikbud maupun ke Unilah.